Aceh yang dikenal dengan sebutan Serambi Mekah bukan hanya terkenal karena budaya dan religiositasnya, tetapi juga karena sejarah besar yang membentuk kehidupan sosial masyarakatnya. Salah satu peristiwa paling bersejarah adalah tsunami 26 Desember 2004, bencana alam yang mengguncang dunia dan meninggalkan duka mendalam bagi rakyat Aceh. Pagi itu, 26 Desember 2004, langit Aceh terlihat cerah, tak ada tanda-tanda bahaya. Warga beraktivitas seperti biasa, ada yang ke pasar, ada yang sedang beribadah, ada yang masih di rumah bersama keluarga. Namun, pukul 07.58 WIB, bumi bergetar hebat, gempa berkekuatan 9,1 skala Richter mengguncang dasar laut barat Sumatera. Dalam hitungan menit, gelombang raksasa datang dari arah laut, menghantam daratan dengan kecepatan tinggi. Tsunami besar itu menyapu habis kota Banda Aceh dan daerah pesisir lainnya. Rumah-rumah, kendaraan, bahkan bangunan besar hancur seketika. Gelombang laut membawa apapun yang dilewatinya, termasuk sebuah kapal seberat 2.600 ton yang kini dikenal sebagai kapal apung PLTD Apung 1. Kapal PLTD Apung merupakan kapal pembangkit listrik raksasa yang terseret ombak sejauh lebih dari 5 km dari pantai dan meletakkannya di tengah pemukiman Gampung Punge Blancut, Banda Aceh. Kini kapal tersebut dijadikan monumen dan tempat wisata edukasi sebagai pengingat dahsyatnya kekuatan alam. Saat gelombang tsunami datang, kapal nelayan yang sedang bersandar di Sungai Lampulo terseret oleh arus besar dan akhirnya tersangkut di atap rumah 2 lantai. Ajaibnya, 59 orang berhasil selamat karena berlindung di dalam kapal tersebut. Hingga kini, kapal itu masih dilestarikan sebagai monumen dan dikenal dengan nama Bot di atas rumah Lampulo. Kapal ini dilestarikan sebagai pengingat akan harapan di tengah kehancuran. Di tengah kehancuran yang melanda Banda Aceh, Masjid Raya Baitur Rahman tetap berdiri kokoh. Banyak orang menjadikannya tempat berlindung saat gelombang besar datang dan sebagian besar dari mereka selamat. Bagi masyarakat Aceh, ini bukan sekedar kebetulan, tetapi bukti nyata kekuasaan Allah. Masjid ini menjadi simbol keteguhan iman, kekuatan spiritual, dan titik awal kebangkitan sosial masyarakat pasca tsunami. Dari sisi sosiologi, keberadaan masjid ini memperlihatkan bagaimana lembaga agama berperan besar dalam menguatkan ikatan sosial. Masjid bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga pusat komunikasi, tempat menyalurkan bantuan, dan ruang untuk menemukan semangat kebersamaan. Lebih dari 170 juta jiwa kehilangan nyawa di Aceh. Namun, dari puing-puing bencana itu lahir kekuatan baru. Dunia datang membantu. Aceh bangkit melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dan Nias. Untuk mengenang dan belajar dari peristiwa itu, dibangunlah Museum Tsunami Aceh. Museum ini dirancang bukan hanya sebagai tempat wisata, tetapi juga sebagai pusat edukasi dan refleksi sosial. Setiap ruang di dalamnya memiliki makna. Lorong gelap yang melambangkan penderitaan, dinding nama korban sebagai pengingat kehilangan, dan ruang harapan yang menggambarkan kebangkitan masyarakat Aceh. Disinilah nilai sosiologi dapat kita lihat dengan nyata, bagaimana masyarakat belajar dari pengalaman kolektif, membangun memori sosial dan menanamkan kesadaran akan pentingnya kesiapsiagaan bencana. Dari sudut pandang sosiologi, peristiwa tsunami di Aceh mengajarkan kita bahwa masyarakat yang kuat adalah masyarakat yang belajar dari pengalaman bersama. Mereka tidak hanya membangun kembali rumah, tapi juga memperkuat nilai-nilai kemanusiaan, solidaritas, dan keimanan. Kini, setiap 26 Desember, rakyat Aceh mengenang mereka yang gugur dan mendoakan yang pergi. Kapal apung,
kapal di atas rumah Hampulo, dan juga Masjid Raya Baitur Rahman yang berdiri tegak sebagai saksi bisu pengingat bahwa dari kehancuran, manusia bisa bangkit kembali.